kita ngobrol soal ekobrik yuk. Kamu bagus juga ngambil pas aku lagi naruh. Oke, hari ini aku mau bahas tentang ekobrik. Jadi apa sih ekobrik? Karena banyak banget yang nanyain di Instagram aku. Kalau belum follow @mamaserbabisa di Instagram dan TikTok, aku belakangan membuat ekobrik selama kurang lebih ya pasnya tuh 1 tahun lalu. Jadi 1 tahun lalu aku ikutan workshop perkenalan dengan ekobrik ini karena tentu aku gelisah banget dengan semua konsumsi plastik di keseharianku. Nah, setelah aku ikutan workshop ini, aku tertarik banget gitu. Oh, ternyata aku bisa melakukan hal yang mudah di rumah ya, karena ekobrik ini adalah cara yang mudah untuk melakukan transisi konsumsi plastik kita di rumah. Nah, kita bakalan bahas lebih lanjut, dan kalau kalian banyak tertarik, kepengen nanya, boleh di komen aku ya. Oke. Sekarang kita mulai dengan apa sih ekobrik itu gitu ya. Jadi deskripsi ekobrik ini sebenarnya adalah cara sederhana untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas plastik kita dengan menjaganya keluar dari industri dan biosfer. Ini adalah deskripsi yang ada di ecobricks.org, karena aku sekarang juga menjadi trainer dari Global Ecobrick Alliance GEA. Kalian boleh ikuti mereka di @ecobricksindonesia. Apa alasan utamaku melakukan ekobrik? Karena yang pertama, ekobrik ini adalah teknologi yang sederhana, teknologi yang mudah, low tech, bahkan nggak ada modal gitu. Dan aku di rumah tentunya memilih produk untuk keluargaku. Banyak kita tahu bahwa hampir semua packaging menggunakan plastik. Kenapa? Karena plastik itu mudah sekali kita dapatkan. Jadi ini adalah salah satu dilema yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ekobrik, aku bisa memastikan konsumsi plastik bekas pakaiku tidak mencemari alam, laut, bumi, dan nantinya bisa diapain sih? Aku bakal share. Tonton sampai habis videonya. Buat aku sih modalnya itu tentu plastik bekas pakaiku yang kalau nggak tahu dikemanain bakal mencemari lingkungan, dan yang selanjutnya gunting timbangan untuk mengukur, karena ekobrik ini ada standarnya gitu. Lalu ada sticknya, jadi kalau misalnya kalian nggak punya stick ekobrik, kalian bisa pakai sutil yang ada di rumah, sutil kayu, terus mungkin stick drum juga bisa pakai. Jadi pakai aja apa yang ada di rumah. Ekobrik ini penting dilakukan dengan standar yang baik dan benar, supaya apa? Nantinya bisa dipakai menjadi furniture modular atau juga pengganti batu bata loh. Gila ya. Tapi banyak yang nanya juga, nantinya diapain, disalurkan kemana, karena aku nggak punya tempat di rumah. Oke, kalian bisa lihat ya, kalau misalnya aku sebagai ecobricker, dalam waktu 1 bulan semua yang aku kumpulin plastikku bisa mungkin jadi 2 botol. Artinya dalam waktu 1 tahun aku punya 12 lah gitu ya. Dan tentu saat aku mengurangi konsumsiku secara terus menerus, artinya plastik yang aku jadikan ekobrik makin dikit gitu kan. Dan botol-botol ini kita sebenarnya nggak beli gitu, karena ini yang ada di sekitar. Mungkin ada orang buang, aku lagi jalan pagi aku nemu, atau dari sekolah anakku gitu ya, kita kumpulin gitu. Dan intinya nggak pakai modal. Botol ini digunakan sebagai wadah utamanya gitu ya. Lalu semua plastik aku gunting-gunting dan aku masukkan. Dan ini tentu ada caranya. Aku juga buat workshop setiap bulannya gimana cara melakukan ekobrik yang baik dan benar.
Jangan lupa juga untuk beratnya itu penting sekali, karena tadi bila kita akan jadikan sebagai bangunan nantinya itu harus kuat ya, dan yang pastinya harus kering dan bersih. Aku selalu bersihkan semua plastik yang akan aku eco break, dan nggak semuanya aku cuci ya, maksudnya kalau misalnya kayak bahan-bahan kering gitu aku biasanya lap aja, dilap. Jadi ini penting banget mau memastikan supaya nanti nggak tumbuh ya serangga-serangga atau maggot, dan kita ingin memastikan bahwa eco brick kita ini tahan lama. Nah, kalau baru memulai bereco brick, tentu penasaran kan gimana caranya membuat eco brick. Nah, yang paling penting adalah kita harus mulai dengan baik dan benar. Kita itu belajar bersama, lebih dari sekedar mengepak plastik dalam botol. Nah, melalui workshop kita tuh bisa tahu kenapa dan prinsip untuk melakukan eco brick ini, memahami etos di balik kegiatan bereco brick yang bisa membantu kita semua untuk mengelola plastik bekas di rumah dengan lebih baik. Nah, nantinya di workshop akan ada materi presentasi plastik eco brick dan biosfer. Presentasinya ini udah dikembangkan ya selama bertahun-tahun oleh founder dari GEA, dan juga sudah banyak diterapkan di dunia secara global. Kita bakal bisa mempelajari tentang plastik, kelebihan dan kekurangannya, lalu apa sih kekurangan dari daur ulang dan limbah industri, ilmu di balik bahaya degradasi plastik. Pokoknya semua informasi juga teknik bereco brick yang paling penting ini akan diberikan di saat melakukan workshop. Bisa juga dilakukan secara online ya, tiap bulannya ada di Instagram aku, kalian bisa cek. Dan juga gimana sih cara membuat eco brick pertama dengan baik dan benar yang sesuai dengan standar yang seperti sudah aku sebutkan tadi, gimana beratnya dan juga kepadatannya. Jadi penting kalau kalian ingin melakukan workshop eco brick, ya langsung aja kontak ke Eco Bricks Indonesia, atau boleh juga kontak ke Instagram aku di Serba Bisa. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kalian langsung tertarik untuk bergabung melakukan eco brick menyelamatkan plastik dari biosfer. Di Indonesia sendiri Global Eco Brick Alliance punya hampir 500 trainer, karena aku di Oktober lalu jadi trainer. Jadi kalau buat kalian aku sarankan untuk melakukan eco brick ini dengan baik dan benar dengan mengikuti workshop eco brick perkenalan. Cari infonya di Instagram aku. Oke? Make green choices now.